diperhatikan, juga boleh diabaikan begitu. Nah, untuk kebijakan ya, kemarin kebijakan dan manual itu saya menyarankan rujukan untuk yang tadi Permendiktek Permendiktek Dikti ya, nomor 62. Saya salah tulis ini, nomor 26. Jadi yang benar adalah nomor 62, seperti yang tadi saya share di chatting room ya. Chatting room ada versi PDF-nya situ. Nanti teman-teman bisa langsung mendownload ya. Karena sepertinya itu yang kayaknya ada yang terbaru cuma belum dapat ya, tentang SPM perguruan tinggi. Nah, terus yang kedua itu tentang standar visi misi dan rencana strategis ya, atau Renstra, Renstra. Nah, di situ di dalam apa namanya pernyataan standar visi misi dan ya, itu untuk subjeknya itu ya. Kemarin kan ada eh, prinsip ABCD ya, ABCD. Nah, itu untuk subjeknya atau A-nya itu ya, itu kebanyakan didominasi oleh rektor ya. Jadi rektor menetapkan ini, rektor menetapkan ini, pimpinan menetapkan ini kayak gitu ya. Jadi kesan saya ya itu mungkin untuk visi universitas ya, visi universitas. Nah, saya kurang kurang paham apakah saya pikir di masing-masing UPPS ya. Kalau kami kan UPPS, kalau di Unuja kayaknya UPS ya. Untuk UPPS, Pak. ya, UPPS. UPPS juga, ya. Ya, UPPS. Prodi atau fakultas ya, fakultas, Ya, program studi dan juga ada lembaga, ya, ada lembaga. Karena kalau universitas sendiri visinya kan nggak mungkin universitas mengapai sendiri, pasti akan dijalankan oleh masing-masing UPPS, program studi dan juga lembaga ya, lembaga. Nah, ini saya belum melihat di pernyataan standar itu keterkaitan ya, keterkaitan atau katakanlah kalau biasa asesor bilang benang merah ya, benang merah antara visi UPPS program studi dengan lembaga dengan visi universitas. Jadi normatifnya katakanlah mungkin ya masing-masing UPPS dan atau PS katakanlah gini, masing-masing UPPS, PS dan apa namanya lembaga ya menetapkan atau dan visi misinya guna mendukung visi universitas. Nah, itu normatifnya mungkin kayak gitu ya, katakanlah kayak gitu. Jadi sehingga dalam menentukan visi misi itu UPPS, PS dan juga lembaga itu nanti mengacunya untuk mensukseskan visi universitas. Mungkin itu ya untuk yang kedua. Terus yang ketiga ini SPMI ya, SPMI. Nah, ini mungkin Pak Badriansyah nggih. Ya. Nah, itu saya tidak tahu apakah mungkin pemahaman saya yang berbeda dengan teman-teman ya. Karena memang kalau saya lihat ruang lingkupnya ya, luas lingkup manual penetapan SPMI dan penggunaannya. Nah, di situ saya belum melihat pernyataan standar SPMI yang ingin dikembangkan ya. Memang kemarin di kebijakan ya, di kebijakan di Pak siapa ini? Pak Furkon ya. Furkon itu kan ada 24 standar dikti ya, SN dikti dengan tambahan dari standar perguruan tinggi ya, Unuja kemarin. Nah, selayaknya ya sebaiknya ada pernyataan standar itu ya, pernyataan standar. Jadi katakanlah muatan SPMI ya, memuat katakanlah 28 standar ya, standar nasional pendidikan tinggi ditambah dengan standar yang dikembangkan oleh Unuja kayak gitu ya. Nah, terus juga alat atau instrumen ya untuk mengukur ketercapaian itu, katakanlah ketercapaian standar SPMI ya,
dilaksanakan dalam bentuk katakanlah audit mutu internal atau SMI. Itu. Nah, terus berikutnya AMI ya akan diselenggarakan atau katakanlah di koordinator oleh LP2M ya dan dilaksanakan secara berkala mungkin setiap semester atau katakanlah setahun 2 kali. Nah itu standar-standar itu menurut saya perlu itu ya perlu apa istilahnya disebutkan ya dalam penyataan standar. Nah berikutnya yang terakhir ya kemarin dari Pak Suher ya Pak Suher. Nggih. Suher nggih, Pak Suher nggih. Pak Musfi ya Pak atau Pak Suher? Pak Suher. Oh namanya. Nggih. Nah itu tentang pelaksanaan tracer study dan instrumen yang digunakan. Tapi kemarin kan saya kan standarnya standar tracer study dan kewirausahaan ya, perusahaan. Nah khusus untuk tracer study ya itu kan di dalam peraturan Ban PT itu ya, itu kan ada beberapa apa namanya beberapa variabel ya atau aspek yang akan diukur ya, diukur ketercapaiannya karena nanti akan menentukan poin ya, poin penilaian. Apakah 4, apakah 3, apakah 2 ya, apakah 2. Nah itu yang sebaiknya ada disebutkan di pernyataan standar ya, pernyataan standar. Contohnya katakanlah instrumen ya, instrumen kepuasan user dalam strategy study ya diukur menggunakan 6 aspek ya, 6 aspek ya sesuai dengan peraturan Ban PT atau sesuai dengan peraturan yang berlaku kayak gitu. Nah, kalau saya lihat kan ada aspek yang apa namanya yang di peraturan Ban PT itu ada aspek kemampuan berbahasa asing, penggunaan IT, kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim dan sebagainya ya. Terus kita mungkin dalam metode ya, metode terus tadi itu apakah menggunakan instrumen ya itu sebaiknya disebutkan ya instrumennya apakah menggunakan katakanlah survei ya survei atau menggunakan katakanlah format-format yang kayak Google Form atau WA ataupun Telegram dan sebagainya itu memang sebaiknya disebutkan sehingga bisa terukur gitu. Mungkin untuk itu sementara begitu Pak Badriansyah, Pak Moderator nggih. Nggih Pak. Siap. Baik ini mungkin nanti catatan-catatan itu bisa di-share Mbak nggih ke kami sebagai bahan evaluasi dan revisi untuk standar yang sudah kami susun atau mutakhirkan. Gitu Prof. Wahyudi nggih. Nggih. Oke. Baik, Prof. Wahyudi, ini teman-teman tim Rumus yang mau presentasi hari ini sudah bergabung. Ini ada Bapak Ferry, kemudian ada Pak Saiful Huda, Pak Wali Ja'far, Pak Muhammad Hamzah, Pak Ahmad Febrianto, dan Pak Dedi Junaidi. Mungkin untuk yang pertama kita mulai dari Pak Ferry Siswanto, STMPD, beliau Kabak Sarana dan Kerumah Tanggaan Unuja, Pak. Akan mempresentasikan mengenai standar dan formulir mutu sarana dan prasarana pembelajaran. Gitu. Pak Ferry sudah siap, nggih? Belum siap Pak Frendi. Ini kebetulan masih Ya, Pak Ferry bisa akses materinya di e-learning, Pak Ferry. Pak Frendi bisa teman-teman yang lain dulu. Kebetulan Oh, masih gitu. ada mau perjalanan ke kantor ini. Oh, siap. Mungkin ada Pak Dedi ya. Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Yang sudah tadi malam sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan saya. Monggo Pak Dedi. Nggih. Sorry. Saya jadikan co-host dulu biar bisa share screen. Silakan Pak Dedi untuk share screen. Standar pendanaan. Sebentar ya.
Standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Nggih, nggih. Ya. Sudah. Sudah Pak, muncul Pak. Sudah. Monggo. Suara saya kedengar Pak ya? Terdengar, clear. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ayudi. Ini kebetulan saya presentasi bagian standar pendanaan ya, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk yang pertama ada standarnya, kemudian daftar isi. Nah, ini di standar sistem penjaminan mutu, visi, misi seperti standar-standar yang lain, kemudian rasionalisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Acuan kami pada standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan mengacu pada Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pasal 65 sampai 66 ya. Kemudian standar pendanaan dan pembiayaan tersebut mengacu pada standar hasil, isi, proses pelaksanaan, sarpras, pengabdian serta pengelolaan PKM. Kemudian untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan instruktur digunakan untuk membiayai yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian masyarakat, kemudian diseminasi hasil pengabdian. Kemudian untuk mekanisme pendanaan dan pembiayaan, pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai yang pertama adalah manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas proposal, pemantauan, dan evaluasi pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada definisi istilah, ada 5 standar pendanaan dan pembiayaan PKM, kemudian akuntabilitas, yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada produktivitas, dan yang kelima ada aksesibilitas. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar pengabdian pendanaan dan pengabdian pada masyarakat, Rektor, Wakil Rektor 3, Kepala P3M, Kabid PKM, Kaprodi, dan Kepala LP2M. Yang kelima adalah pernyataan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM memastikan standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM. Kemudian Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PKM memastikan tersedianya dana PKM internal setiap tahun. Kemudian Wakil Rektor 3, Kepala LP3M, Kepala Bidang PKM memastikan selain dari anggaran PKM internal perguruan tinggi, pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Kemudian Wakil Rektor 3, Kepala P3M, dan Kepala Bidang PKM memastikan dana PKM di UNOJA setiap tahunnya digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PKM. Sampai dan seterusnya. Kemudian proses PPEPP pada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah penetapan standar, kemudian pelaksanaan standar,
kemudian evaluasi standar, kemudian pengendalian standar, peningkatan standar. Kemudian yang ketujuh adalah strategi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedelapan ada indikator ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Itu tahun 2020 sampai 2022. Kemudian dokumen terkait, ada RKAT, dan program kerja pengabdian masyarakat, SK tarif untuk PKM, form pengajuan dana PKM, laporan pengelolaan keuangan pengabdian masyarakat, laporan hasil pengabdian pada masyarakat. Referensinya ada beberapa undang-undang, kemudian permen, dan beberapa aturan Ban PT. Termasuk juga statuta RIP, rencana induk pengembangan, dan rencana strategis UNUJA. Mungkin cukup itu saja, Prof. Ada. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mungkin Iya, bisa iya. langsung ditanggapi oleh Prof. Yudi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Bardiansah ya. Kalau boleh tahu kebijakan umum dari apa namanya PKM ini apa Pak kalau di Unija? Kebijakan, Ya. bentar, Prof. Kebijakan umum. Kebijakan. Tidak ada di sini. Iya. Intinya di dokumennya Pak itu ya Pak Oke. ya Pak Furkon ya. Jadi kan normatifnya katakanlah kegiatan PKM ya dilakukan untuk katakanlah menyebarluaskan atau mengaplikasikan ilmu teknologi atau sivitas akademik Unija terus yang tidak bertentangan dengan katakanlah Pancasila atau NKRI dan sebagainya. Nah itu biasanya itu Iya. harus apa ya harus state begitu Pak, gitu. Oke. Ya, nanti dalam manualnya itu siapa yang mengevaluasi, terus siapa yang apa namanya? Karena kan kalau kalau pendananya kan pasti ada yang internal, ada yang eksternal, Pak, nggih. Oke. Ya, tadi kan ada coba Pak yang ke bawah apa namanya? Tadi ada target ya di kayak Renstra tadi yang 2000 berapa tadi? 3 tahun tadi. Oh, yang target ini, iya ini belum kami bahas. Nah, itu Oke. kan tunjangan dana penelitian per dosen per tahun ya. Oke. Itu kan ditargetkan katakanlah 4,8, 4,8, 4,8. Iya. Itu dananya dari mana, Pak? Apakah dari Unuja atau dari luar? Dananya dari UNUJA, Prof. Soalnya 4 kali 8 itu kalau dibagi 12 itu sekitar berapa itu ya? 48 ini. Iya, dari UNUJA ini per tahun, Prof. Dana per tahun. Nah, begini, Pak. Oke. Itu dalam apa namanya? Dalam kebijakan PKM universitas Oke. itu disebutkan ya kan, dana PKM universitas dapat bersumber dari toh Oke. dana kompetisi itu yang dari apakah dari Dikti ya kan ada PKM Oke. yang boleh diikuti oleh apa namanya dosen ya, Iya. skemanya kan skema kompetisi kan gitu. Oke, oke. Kalau yang berikutnya katakanlah dana PKM dapat bersumber dari sumber eksternal dalam kurung adalah kompetisi dan internal berarti kan dari kebijakan Dari ini. UNUJA. Oke, Ya, dari kebijakan. nah, bisa juga dari katakanlah hibah, grant atau sumber dana lainnya yang sah gitu. Itu memang sebaiknya disebutkan, Pak, disebutkan. Oke, oke. Sehingga nanti kalau dalam itu dalam apa namanya? Dalam katakanlah borong akreditasi itu nanti terlihat mana yang katakanlah kompetisi nasional, mana yang kebijakan universitas. Sehingga yang kebijakan universitas itu adalah melampaui dari SN Dikti gitu. Oh iya, Bu. Baik, Nah, baik, itu Bu. yang makanya Oke. apa namanya? Eh, istilahnya itu yang saya bilang keterkaitan antara kebijakan, manual, standar itu memang harus
harus terlihat ya, terlihat. Nah, Oke. berikutnya juga dalam katakanlah ini Pak, ini kan per dosen 4,8 juta ya. Iya, Bro. Nah, itu mekanismenya apakah semua dapat, apakah mengajukan proposal atau digilir ya. Nah, itu kan Untuk apa namanya? Ada kebijakannya kan? Kebijakannya. oke, oke. Ya, apakah mungkin katakanlah kalau satu prodi mungkin 10 dosen ya. Apakah semua dapat atau untuk PKM mungkin satu prodi satu hibah dari katakanlah dari Unuja. Nah, itu kan juga sebaiknya memang ada. Sebaiknya memang ada kebijakan itu, ya, kebijakan itu. Oke, Bro. Ya. Mungkin untuk sementara gitu aja, Pak. Silahkan kalau mau ditambahi atau gimana. Oke, Prof. Baik, saya. Bagaimana Pak Dedi? Oke, mungkin untuk apa namanya untuk penjelasannya mungkin yang lebih saya tambah lagi nanti Pak Freddy. Ya, Oke, ya. Oke, Prof. Mungkin Terima juga kasih. itu tadi masukan dari untuk Pak Dedi itu di visi misi ya Pak Dedi bisa diupdate ke visi misi yang terbaru punya Unuja. Oh ya, siap. Oke. Oh ya. Heeh. Ya ini ya Pak Freddy ya. Oke. Siap. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mungkin cukup Oke, Prof sama-sama. untuk Pak Dedi, Prof. Oke, monggo Pak. Ya, baik. Selanjutnya mungkin kita ke Pak Ferry. Bagaimana Pak Ferry, sudah siap? Oh, Pak Ferry belum. Mungkin ke Pak Saiful Huda dulu. Oke, baik Pak. Siap. Ini Oke. langsung Silakan, dimulai Pak. atau gimana Pak? Ya, silakan saya jadikan co-host untuk bisa share screen. Silakan Pak Saiful Oke, Huda. baik. Oke, siap. Sudah tampil Pak? Sudah Pak, sudah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Moderator dan Bapak Prof. Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan terkait standar sarana dan prasarana penelitian. Di bagian awal, di sini terkait standar sarana dan prasarana yang menyetujui dokumen ini, yaitu dari perumusan, itu Ahmad Fawaid, sampai dengan pengendalian. Jadi di bagian pertama ini memperlihatkan siapa saja yang terlibat dalam penanggung jawab. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada daftar isi. Nah, kemudian mungkin mohon maaf Bapak, kami tidak menjelaskan karena memang dari kemarin sudah dijelaskan detail oleh Bapak-Bapak yang lain terkait visi misi dan tujuan Universitas Nurul Jadid. Namun sama sih, ini juga menjadi base atau dasar yang menjadikan ini kenapa harus ada standar gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait rasionalisasi standar sarana prasarana penelitian. Nah, dalam ini juga sebenarnya menjadi latar belakang. Jadi kenapa sebenarnya itu dibutuhkan standar sarana prasarana penelitian, yang mana memang visi Unuja itu menjadi dasar dari itu, dan juga kita mempertimbangkan peraturan pemerintah juga, yang memang ya pemerintah juga ingin bagaimana dosen ataupun mahasiswa itu juga dibekali dengan sarana dan prasarana dalam melaksanakan penelitian. Kemudian di sini juga kami sertakan definisi istilah. Melihat dari undang-undang juga biasanya akan ada seperti itu. Mungkin ketika memunculkan
istilah baru itu para pembaca kan bisa memiliki arti yang berbeda. Jadi di sini kami ada tekanan, yaitu terkait definisi istilah yang digunakan. Yang pertama adalah standar sarana dan prasarana penelitian. Itu merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Ini standar, titik tekannya adalah terhadap kriteria minimal. Meskipun apa yang akan terjadi di lapangan itu tetap akan, ya kita usaha sebaik mungkin. Tapi untuk standar ini memang yang dititik tekankan adalah minimal, sehingga lebihnya itu yang diharapkan itu mungkin bisa maksimal, tapi minimalnya seperti ini. Kemudian sarana penelitian, itu terdiri perabot, peralatan penelitian, media penelitian, buku elektronik, dan varietas pustaka lain berupa akses publikasi artikel pada jurnal bereputasi, kemudian repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan. Untuk saat ini, itu sarana penelitian yang di kami dibilang ya dibutuhkan, itu untuk saat ini adalah ini. Nah, ini bisa aja nanti di tahun-tahun berikutnya itu akan berubah terkait dari BPEPP itu bisa berubah. Kemudian prasarana penelitian terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, dan sejenisnya. Nah, kemudian sama sih alurnya dengan standar-standar yang lain. Di sini juga ada pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar sarana prasarana dari paling atas di unit kami, yaitu paling atas di kampus kami, yaitu rektor sebagai penetapan, kemudian wakil rektor 3 itu sebagai pengendalian dan peningkatan. Wakil rektor 3 di sini ada di bagian bertanggung jawab karena memang menurut dari struktur organisasi itu beliau memang bidangnya ada di sana. Kemudian kepala LP3M, kepala bidang penelitian yang ada di bawah kepala LP3M, kemudian ketua program studi, dan yang terakhir adalah kepala lembaga penjaminan mutu. Di sini kepala LPWM memang di bagian akhir karena memang mutu ya, termasuk mutu bagaimana informasi ataupun apa-apa yang ada di kampus itu akan keluar, pastinya akan melewati benteng ini. Kemudian pernyataan isi standar sarana dan prasarana penelitian. Yang pertama, wakil rektor 3, kepala LPTM dan kepala bidang penelitian menjamin bahwa penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan dapat menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Kemudian wakil rektor 3, kepala LP3M dan kepala bidang penelitian menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian wakil rektor 3, kepala LP3M dan kepala bidang penelitian menjamin bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian wakil rektor 3, kepala LP3M dan kepala bidang penelitian merencanakan produktivitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan KIPTEX. Karena penelitian itu memang mungkin karena memang ilmu ya itu akan terus berkembang, tidak akan pernah ada matinya, sama halnya ketika mungkin orang dulu itu tidak pernah berpikir bagaimana ada orang bisa terbang di atas, yang ada kan hanya kuda, tapi ternyata sekarang ada orang dan banyak orang di dunia itu ternyata bisa terbang nih, ada di atas tuh. Oh, ternyata via apa? Via ya pesawat. Sehingga memang sarana dan prasarana penelitian ini akan terus berkembang. Tidak tahu nanti 50 Bapak suaranya agak gangguan ya? Signalnya ya? Pak Uda? Mungkin gedung E mati lampu. Ya.
Oke, siap bro ya. Oh, saya share ya. Salah saya. Sekarang sudah kedengaran ya, Pak? Oh, sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Enggak Mohon di maaf, share Pak. screen lagi. Oke. Kopinya sudah Pak, udah. Kopi Alhamdulillah jangan sudah, lupa Pak. Pak, udah. Oke, sudah muncul lagi, Pak. Nggih? Sudah. Oke, siap. Mohon maaf, Prof. Suaranya hilang lagi Pak Huda. Halo? Ya, halo Pak. Silakan. Mohon maaf, Prof. Ini Enggak. laptop kami nih, Prof. Ya. Putus nyambung ternyata. Nah, baik. Selanjutnya kami langkahkan di sini terkait proses PPIPP pada standar sarana dan prasarana penelitian. Proses PPIPP memang sesuai dengan apa yang sebenarnya mirip dengan standar-standar yang lain, karena memang begitu pentingnya PPIPP ini ada dalam sebuah standar, karena mungkin menurut kami yang mirip apa ya, siklus hidup ya, memang terus ada perbaikan ke depannya gitu. Kemudian pelaksanaan standar. Kepala LPDM melakukan sosialisasi standar prasarana penelitian kepada pihak yang terkait. Nah, dalam hal ini dosen dan mahasiswa, karena memang agar beliau-beliau itu tahu dan mahasiswa juga tahu ternyata ada ya sarana dan prasarana penelitian di kampus yang dapat saya manfaatkan gitu. Kemudian Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumber daya, dana, sarana SDM untuk mendukung pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. Kemudian Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan koordinasi dengan Wakil Lektor 3, Dekan dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian. Karena memang ini akan terjadi di semua fakultas dan semua program studi, karena ya semuanya ya keutuhan, sehingga memang koordinasinya memang harus menurut kepada seluruh pimpinan.
Kemudian Kepala P3M dan Kepala Bidang Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana penelitian meliputi penyediaan fasilitas laboratorium bagi penelitian dosen dan mahasiswa, kemudian pelaksanaan pendampingan pelatihan, workshop tentang perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, seperti Google Doc, Google Drive, Google Translate, Google Scholar, Mendeley, Billboard, DOJ Gamer, SBS, dan lain-lain yang di dokumen ini tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang bisa aja tool-tool yang ada itu tiba-tiba muncul dan itu memang ketika membuat standar itu masih belum ada. Ternyata, oh sekarang kalau dibutuhkan itu mungkin sehingga tidak bisa di-list dan itu akan diperbarui di dokumen selanjutnya. Kemudian penyediaan wadah publikasi ilmiah sebagai sarana prasarana bagi penelitian dosen dan mahasiswa. Kemudian penyediaan varietas literatur luring ataupun yang daring juga untuk penelitian dosen dan mahasiswa. Kemudian fasilitas layanan pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI Unja, fasilitas layanan penerbitan buku melalui penerbit Pustaka Nurja, fasilitas layanan promosi produk penelitian melalui Unja Store, kemudian fasilitas layanan pemeriksaan plagiasi melalui aplikasi Tunitin. Kemudian dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian yang telah disediakan. Kemudian kepada Kepala Bidang Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian. Kemudian Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana prasarana penelitian. Selanjutnya adalah evaluasi standar. Kepala Bidang Penelitian melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara periodik. Kemudian evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dapat dilakukan melalui pertama audit mutu internal, itu dilakukan oleh LP2M, kemudian laporan berkala yang dibuat oleh LP3M, kemudian survei kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian. Kemudian Kepala Bidang Penelitian melakukan analisis terhadap capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian minimal 1 kali per tahun, mengidentifikasi penyebab ketidakcapaian, itu pun jika ada, dan memberikan rekomendasi kepada atasan. Kemudian pengendalian standar, Kepala P3M melakukan tindakan koreksi dan pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berdasarkan hasil evaluasi standar. Kemudian Wakil Lektor 3 dan Kepala LP2M memastikan bahwa tindakan koreksi telah dilakukan. Kemudian peningkatan standar, yang pertama Kepala LP3M dan Kepala Bidang Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian. Iya Pak. Bocor Pak mungkin. Tidak terdengar lagi Pak. Lanjut Pak. Oh, Lanjut. iya Pak. Kemudian Kepala P3M menyelenggarakan rapat dengan mengundang para pihak terkait dengan standar sarana prasarana penelitian. Kemudian Kepala P3M, Wakil Lektor 3, ya mohon maaf di poin nomor 2 ini memang bahasanya adalah para pihak terkait karena memang yang terjadi di lapangan itu akan bisa berbeda-beda terkait subjek yang terlibat dalam hal itu. Kemudian Kepala LP3M, Wakil Lektor 3, bersama Kepala LPPM merumuskan rencana peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Kemudian Kepala LP2M menyerahkan kepada Rektor rancangan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Kemudian Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Yang terakhir Rektor mengajukan kepada Yayasan rancangan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah memperoleh pertimbangan Senat dan memperoleh penetapan. Jadi memang pada dalam standar sarana dan prasarana ini kita mungkin secara garis besar itu mempertahankan yang baik dan menambah yang baik sih. Yang buruk itu diperbaiki. Bukan yang buruk sih, yang kurang baik itu diperbaiki. Nah, kemudian strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah beberapa langkah yang bagaimana sekiranya standar itu bisa dijalankan. Kemudian untuk detail dari strateginya, yang pertama adalah Kepala LP3M itu menyusun Renstra penelitian dan pedoman penelitian yang di dalamnya memuat daftar sarana dan prasarana penelitian. Memang ini seperti memusat ke Kepala LP3M karena memang keluhan-keluhan juga akan masuk ke sana dan pengetahuan beliau juga sudah tidak dilakukan lagi. Kira-kira untuk penelitian ini itu butuh sarana apa gitu. Kemudian Kepala P3M dan Kepala Bidang Penelitian menyusun RKT sama di bagian-bagian ini mungkin sama dengan standar-standar yang lain karena memang di kampus kami seperti itu. Kemudian Kepala P3M mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian
secara menyeluruh ke pemangku kepentingan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kemudian Kepala PDKM dan Kepala Bidang Penelitian melaksanakan pelatihan atau workshop terkait penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas hingga program studi. Mungkin mohon maaf, ini terkait poin nomor 3, ini kenapa ada tenaga kependidikan, karena memang dalam lapangannya itu tenaga kependidikan kan memang akan membantu dosen dan mahasiswa dan menjadi ya tenaga kependidikan, sehingga ketika ada mahasiswa atau dosen memanfaatkan fasilitas atau kemudian ada fasilitas yang itu trouble, kan pada akhirnya yang memaintain itu juga tenaga kependidikan, sehingga tenaga kependidikan juga dipandang perlu untuk mengetahui hal ini. Nah, begitu. Kemudian nomor 5, Kepala PDKM dan Kepala Bidang Penelitian mendorong peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa. Kemudian Kepala PDKM dan Kepala Bidang Penelitian bekerjasama dengan unit kerja terkait menyediakan sarana prasarana penelitian penunjang seperti fasilitas laboratorium, kemudian literatur berupa jurnal, buku, fasilitas penerbitan, kemudian fasilitas layanan hadipta, kemudian layanan plagiarisme, kemudian tool penunjang, penerbitan buku, kemudian pendaftaran. Mohon maaf, ini redundan ternyata, sudah disebutkan. Kemudian Kepala PDKM dan Kepala Bidang Penelitian melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian. Ini juga kami anggap sangat penting sekali, karena namanya berjamaah itu memang lebih baik daripada yang sendirian, ya, sehingga kita juga Pak Huda suaranya hilang, Pak. Keluar lagi ya. Ya, karena memang beliau kepala PDSI, Prof, di Unuja. Jadi mungkin banyak aplikasi yang dibuka pada saat beliau bekerja. Jadi sibuk. Trouble ininya. Pak, Dirinin dulu namanya. mungkin selanjutnya setelah Pak Huda, Saiful Huda bisa dipersiapkan ke Pak Wali Ja'far Sodik ya, untuk presentasinya. Pindah perangkat Pak Huda. Halo Pak, iya pindah perangkat ini Pak. Apa mungkin karena saya pakai Zoom browser ya, saya tidak install Zoom. Enggak dilanjut Pak Huda. Oke, ini Pak yang punya Pak Halimi tadi, mohon untuk. Oh ya, mohon maaf. Oh ya sudah share screen sudah ternyata Pak. Siap. Ya. Jadi Oh kan masih belum. co-host dulu Pak. Oke. Oke, silakan. Entry screen mana? Oh ini. Yes. Oke, sip. Mohon maaf Prof Wahyudi, kami presentasinya putus-putus sehingga tidak jelas ini, mohon maaf. Nah.
Pak Badri, jelas nggak suara kami? Jelas Pak, jelas. Jelas, Oke, Pak. siap. Jelas. Kemudian di bagian selanjutnya adalah indikator tercapaian standar sarana dan prasarana penelitian. Ini sebenarnya tetap lanjut dari indikator yang 5 tahun yang kemarin, gitu. Sehingga kami melanjutkan sama dengan yang bapak yang lain, yaitu dari 2023 sampai 2027. Yang pertama adalah persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap kecukupan aksesibilitas dan mutu, yaitu ketersediaan, kemutakhiran, kesiapan sarana dan prasarana penelitian. Mulai dari tahun-tahun kemarin tuh kenaikannya yang ditargetkan adalah 5% dan itu tetap digunakan pada standar sarana dan prasarana penelitian yang ada saat ini. Kemudian persentase kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data yang akurat dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. Sama sih, tiap tahunnya kita targetkan dan kita harapkan juga ya, dan kita usahakan juga itu ada kenaikan sebesar 5%. Sebenarnya persentase di sini bukannya pada poin terjaga kerahasiaannya itu 75% itu ini bisa tetap keluar, tapi pada poin terjaga kerahasiaannya, namanya rahasia tetap kita usahakan 100%, tapi karena ini menjadi sebuah rata-rata dari beberapa elemen yang ada. Kemudian keberadaan pangkalan data dan sistem informasi tentang pengelolaan penelitian terintegrasi dengan CBT ini ada, tapi untuk saat ini kami masih terus melakukan pengembangan dan juga melakukan sembari dikembangkan itu juga menggunakan teknologi pengembangan software yang terkini begitu. Kemudian dokumen pedoman penelitian yang mengatur sarana dan prasarana yang mendukung penelitian beserta bukti sosialisasinya ini juga. Kemudian dokumen terkait standar. Jadi dokumen antar dokumen ini kan memang punya sebuah relasi, dan di sini juga disertakan dokumen ini juga berrelasi dengan pedoman penelitian, kemudian daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian. Di bagian terakhir di sini adalah referensi dari standar sarana dan prasarana penelitian. Jadi mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika banyak ketidakjelasan karena perangkat kami sendiri itu putus-putus dari tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Yudi, dan selanjutnya kami serahkan kembali ke Pak Badri. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda. Monggo Prof. Wahyudi untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih ya. Jadi standar sarana dan prasarana penelitian. Jadi ini kayaknya di dalamnya sudah menyangkut isi ya. Isi penelitian, evaluasi penelitian. Begitu ya Pak Saiful nih, kira-kira ya? Enggak, Pak. Nah, mungkin teman-teman di situ membuat judulnya sarana dan prasarana penelitian, termasuk pembiayaan juga. Nah, tadi ada apa istilahnya, pemangku ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPEPP ya, tabel itu. Nah, tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Saiful, karena kalau tidak salah ya, OTK-nya ini penelitian itu kan di bawah LP3M ya. Iya, Pak. LP3M. Nah, sedangkan kalau LP2M itu kan menyangkut penjaminan mutu dan pengawasan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau pengawasan kan itu lebih banyak ke non akademik. Kalau di kami ya, itu non akademik karena dia pengawasan internal. Terus yang penjaminan mutu kan lebih banyak ke katakanlah penjaminan mutu di bidang pendidikan. Nah, kalau penelitian ini saya kurang tahu korelasinya apa yang di UNUJA. Nah, saya takutnya begini, jangan sampai ini karena saya lihat sistematika penulisan semua standar itu hampir sama ya, bersama, termasuk dalam
referensi dan juga apa namanya refer perundang-undangannya kayak gitu. Nah ini jangan sampai hanya ya mohon maaf mungkin copy paste atau bagaimana sehingga ke apa namanya keterkaitan itu memang harus dihitung betul ya. Karena nanti kalau ada yang tanya, lo ini kan biasanya penelitian itu kan ya penelitian dengan PKM itu kan diatur oleh katakanlah LP3M kalau di sini ini kenapa ada LP2M kayak gitu. Nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, nah mungkin Bapak Saiful mungkin ya bisa apa namanya menyampaikannya, oh kayak gini kayak gitu, sesuai dengan karakteristik di Unuja kayak gitu. Mohon maaf, Prof. Ini sambil tanya gitu. Ya. Ini sebenarnya mirip-mirip juga di bagian data sih, Prof. Ya. Seperti pelaporan data aktivitas kuliah mahasiswa, kemudian pengajaran dosen, itu kan memang yang memproses itu di internal kampus itu kan yang terlibat langsung dengan dosen. Data itu kan bagian akademik nih. Nah, Ya. tapi benteng terakhir sebelum data itu keluar itu kan sebenarnya ada unit namanya PDSI, Prof. Itu kan sebenarnya yang menjamin data keluar kualitasnya itu seperti ini. Nah, kami di Sana dan Pelaksanaan Penelitian juga berpikir seperti itu. Ini benteng terakhirnya siapa ya? Kalau nggak mutu LP2M siapa lagi gitu. Menurut kami sih, jadi mau memasukkannya kalau itu takutnya salah, sehingga tetap ada benteng terakhir untuk menjamin mutu itu. Nah, takutnya kan kepala LP3M dengan banyak sekali tugas pengembangan dan yang lain. Kepala LP3M dengan banyak sekali tugas pengembangan. Takut kan pusing guys, sehingga beliau nggak sempat untuk ini sudah mutunya tercapai nggak, sehingga kami pikir tuh memang harus ada pihak eksternal di luar beliau yang itu memang sangat concern terhadap mutu gitu, Rob, sehingga di bagian kami juga akan ada seperti itu. Jadi mohon masukannya, Rob. Iya Pak, karena memang ya saya tidak tahu juga apa namanya pertimbangan teman-teman, karena tadi kan kalau dilihat pelaksana itu kan semuanya kepala LP2M gitu. Kepala LP2M begini gitu ya. Nah itu yang ya cuma mungkin karena ini pondok jadi mungkin imam tuh yang yang peran utama itu saya juga kurang tahu pertimbangannya kayak gitu. Nah, mohon izin Prof. Ayudi, mungkin sedikit berikan gambaran untuk pihak penanggung jawab itu kan memang Pak Huda bisa tampilkan mungkin Pak Huda. Jadi kenapa pihak LP2M itu selalu ada di masing-masing standar, sebetulnya peran di LP2M itu lebih banyak di bagian evaluasi, Prof, dari proses PPEPP-nya. Jadi sebetulnya yang membedakan antara standar satu dengan lainnya itu biasanya di bagian pelaksana, Prof. Pelaksana nanti akan berbeda-beda. Jadi ketika kompetensi lulusan, kemudian hasil penelitian, bisa akan berbeda. Misalkan kompetensi lulusan, maka nanti biasanya ranahnya prodi. Kemudian kalau hasil penelitian atau mungkin isi penelitian, maka nanti di LP3M. Nah, peran LP2M di sini biasanya kalau dilihat di pihak penanggung jawab ini lebih banyak memang di bagian evaluasi, Prof. Jadi proses PPP-nya itu biasanya kami secara rutin melaksanakan namanya audit mutu internal ataupun mungkin MONEF dan yang lainnya. Jadi kenapa selalu muncul di masing-masing standar, memang perannya dalam kami sendiri sebetulnya bukan pihak atau unit menjadi pelaksana dalam tanda kutip akademik dan non-akademik, tapi dalam tanda kutip menjadi pihak atau unit yang melakukan controlling begitu ya, evaluasi terhadap pelaksanaan proses akademik dan non-akademik begitu. Sehingga ketika kami ditanya apakah melaksanakan perkuliahan, tidak. Tapi kami perannya di situ lebih banyak bagaimana pelaksanaan akademik dan non-akademik itu bisa dilakukan monitoring internal dengan audit mutu internal itu sesuai dengan standar. Jadi mungkin itu yang bisa kami berikan untuk penjelasan kenapa harus LP2M ini harus ada setiap standar. Jadi perannya di sana kira-kira, Prof. Yang membedakan biasanya di bagian P yang kedua, Prof, biasanya gitu. Kalau yang P yang pertama biasanya tetap rektor, penetapannya rektor. Tapi kalau P kedua biasanya berbeda-beda. Ada yang bagian sarana, ada bagian yang misalkan LPIP, ada yang bagian LPPK, bagian tracer,
ada bagian prodi begitu. Itu mungkin sedikit gambaran penjelasan di pihak penanggung jawab gitu. Baik, terima kasih tambahnya Pak Fulkon ya. Ya, berikutnya juga biasanya kalau teman-teman mendapatkan dana hibah penelitian ya, apakah itu dari kompeten dari kementerian tadi yang telah mungkin apa istilahnya disediakan oleh UNUJA, karena tadi kan ada dana insentif untuk PKM ya yang 4,8 juta itu. Nah itu kan pasti ada namanya monitoring internal ya, jadi MONEF, monitoring dan evaluasi. Katakanlah pada saat pertengahan ya, pertengahan ataupun setelah pencairan dana, apakah 50%, apakah 60% dan sebagainya gitu. Nah itu mohon maaf saya belum melihat apa namanya ya, di mana itu dilaksanakan dan itu siapa yang melaksanakan ya, apakah borangnya itu oleh LP3M atau bagaimana ya, itu masukannya. Terus juga siapa yang melakukan itu ya, karena kalau di kita biasanya ada namanya reviewer internal ya. Reviewer internal itu biasanya yang telah mengikuti pelatihan dari kementerian ya. Nah terus satu lagi, tadi kan Bapak di apa namanya di indikator ya, indikator IKU dan IKT ya, IKU dan IKT ya. Nah itu yang bawah Pak, tabel ya, tabel ya ini ya. Itu kan ya, kalau penelitian itu kan sebenarnya ya, kalau menurut pengalaman kami ya, luarannya kan katakanlah tadi kan disebutkan di atas ada publikasi, ada haki, terus mungkin ada paten, ada TTG dan sebagainya ya. Katakanlah mungkin kalau dari segi poinnya kan ada jurnal internasional, internal reputasi dan sebagainya gitu. Nah itu menjadi indikatornya kan atau targetnya itu kuantitatif ya, kuantitatif. Katakanlah mungkin haki di tahun 2023 katakanlah mungkin 20 tahun 20 ini berapa kayak gitu. Nah itu kan kalau itu kan sumber ya, sumber itu apa ya? Iya, Yang ya nomor 3, 4 itu kan semuanya kualitatif Pak. Bahwa tentunya apa namanya, penilaiannya kualitatif ya, ada dan ada. Nah, ya, saya juga nggak tahu kenapa Bapak membuat Renstra ya, itu sebagai contoh IKU ya, IKU KT gitu ya. Nah, itu yang agak berbeda ini ya, agak berbeda gitu. Karena kalau memang kami yang apa namanya, saya terutama yang IKU atau IKT itu yang kalau katakanlah output penelitian itu ya kayak tadi, apakah haki, apakah publikasi internasional, apakah buku, apakah TTG, ya mungkin itu aja Pak masukan yang apa namanya. Baik. Ya, satu lagi ini Pak, itu kan ada di referensi ya, yang terakhir, referensi yang terakhir, ya. Nah itu kan ada rencana strategis UNUJA ya, UNUJA. Iya. Strategis itu tahun berapa Pak? Kan biasanya ada pada waktunya ya. Oh, gitu. Nah, Ini tetap mengikuti yang terbaru, Jo. Karena ya. yang pedoman ini untuk yang visi-misi terbaru. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu. Ya, kasih. Terima kasih banyak, Prof. Wahyudi. Pak. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda untuk presentasinya. Baik, Prof. Wahyudi, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Ini Pak Wali Ja'far Sodik, Pak. Ini dari tadi sudah tidak sabar untuk melakukan presentasi. Ya, dari tadi itu sudah konsultasi ke saya, Pak, saya dulu gitu katanya Pak Wali. Kayaknya dari kemarin ya, Pak. Belinya siap. Oh iya, dari kemarinnya. Monggo Pak Wali Ja'far tentang standar sarana dan prasarana PKM. Pada beliau dipersilahkan. Ayo Pak Wali, semangat Pak Wali.
Silahkan bisa share screen Pak Wali. Nggak sabar saya nih. Ayo Pak Wali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Izin ingin menyampaikan terkait dengan beberapa standar untuk sarana prasarana dan pengabdian kepada masyarakat. Izin share screen, saya Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebenarnya hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Huda tadi. Jadi hanya bedanya di kami khusus di pengabdian kepada masyarakat. Jadi filenya sama, cuma nanti di target capaiannya itu akan berbeda tentang di pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti yang tadi Pak Huda juga sampaikan, untuk PPEPP-nya mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi ada rektor, wakil rektor, kepala LP3M, kepala bidang PKM, ketua program studi, dan kepala LPPM. Jadi untuk PPEPP-nya tidak berubah dengan yang Pak Huda sampaikan. Jadi prosesnya juga sama antara penelitian dan pengabdian itu satu kesatuan, yaitu tetap di bawah dibijaki oleh LP3M. Jadi nanti terkait dengan baik pendampingan untuk sebelum penelitian, kemudian pendampingan sebelum pengabdian itu sama, ranahnya sama, tetap ada di kepala bidang kepala LP3M. Jadi untuk beberapa kegiatan yang sifatnya pengabdian, jadi sebelum kegiatan-kegiatan itu mesti akan ada baik sosialisasi, pendampingan, kemudian bagaimana target dan luaran, termasuk apakah jurnal, apakah haki, ataupun paten. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh LP3M itu beberapa instansi atau lokasi yang ditempati, artinya biasanya misal nih di industri atau beberapa kantor kepala desa ataupun instansi-instansi yang bisa ditempati oleh dosen-dosen untuk penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya seperti yang Pak Huda sampaikan bahwasanya untuk pernyataan isi standar sarana dan prasarana ini sama persis dengan yang Pak Huda sampaikan. Jadi mulai dari wakil rektor 3, kepala LP3M, kepala bidang PKM menjamin bahwa penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana PKM yang diperlukan dapat menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM. Jadi sama persis yang Pak Huda sudah sampaikan. Mungkin saya langsung ke izin yang ditarget yang poin 8. Jadi standar penetapan sama tentang proses PPEPP-nya mulai dari pelaksanaan ini sama persis, hanya saja bedanya kalau yang Pak Huda adalah tentang penelitian, di kami tentang PKM. Untuk prosesnya juga sama seperti itu. Jadi mulai dari pelaksanaan untuk standarnya sama, yaitu ada Google Doc, Google Drive, Google Transit, Google Scholar, Mendeley, dan lain-lain. Jadi untuk penyediaan wadah publikasi sebagai sarana prasarana bagi PKM dosen, jadi ada beberapa jurnal yang bisa diberikan tautan. Artinya misalnya ketika pengabdian sudah selesai, ada berapa tawaran jika memang
pengabdiannya ingin diterbitkan. Jadi sudah ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh LP3M seperti itu. Jadi seperti yang tadi ada HKI juga, kemudian ada Unagestur dan lain-lain. Untuk evaluasi standar sama persis juga. Jadi ada proses dari LPPM untuk audit mutu internalnya. Kemudian laporan perkara yang dilakukan oleh pihak LP3M. Nah, di sini juga sama, yang beda adalah di sini seperti yang tadi Pak Huda, bahwasanya untuk indikator ketercapaian standar. Jadi kami mengacu di Rensta untuk indikator ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Nah, Rensta bidang PKM untuk presentasi keputusan dosen dan mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, dan mutu pada tahun 2023 itu adalah 50% targetnya. Kemudian di tahun 2024 itu adalah 60%, kemudian di tahun 2025 itu adalah 70%, kemudian di tahun 2026 itu 80%, sehingga tahun 2027 itu adalah 100%. Itu adalah target di mana untuk kepuasan dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Kemudian persentase kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data itu untuk target di 2003 itu adalah 50%, kemudian 60% 2024, di 2025 itu 70%, hingga di 2027 itu adalah 90%. Nah, untuk yang di ini sama seperti yang Prof sampaikan tadi, kami juga mengacu hanya ada, kemudian kami juga isi seperti ini, seperti yang Pak Huda tampilkan tentang di penelitian seperti. Nah, untuk referensi kami juga sama, tidak jauh berbeda dengan yang penelitian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Prof, terkait dengan perkembangan untuk standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat. Moderatornya lagi istirahat mungkin ya. Apakah saya langsung? Monggo Prof, bisa langsung ditanggapi. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wali, nggih, Pak. Ya mungkin apa namanya? Karena kalau di Unuja WR3-nya bidang sarana prasarana gitu. Ya, memang tadi kok di penelitian juga WR3 di mana? Sama persis. Di mana? Di PKM juga WR3, makanya tanya itu. Nah, rupanya setelah saya cek di websitenya, oh memang tupoksinya itu ya. Gitu. Nah, kalau di kami di PTN biasanya WR3 itu kemahasiswaan gitu. Makanya saya sempat bertanya-tanya, loh ini kok kenapa apa namanya WR3-nya sampai urus penelitian dan pengabdian, memang tupoksinya yang itu nggih. Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi ada satu apa namanya ya, satu bagan ya di yang PPEPP tadi. Dari situ kan ada kayaknya ketua program studi ya, ketua program studi. Itu berperan dalam PP yang kedua dengan E ya, pelaksanaan dan evaluasi ya untuk nah ya ini ya ketua program studi ya, pelaksanaan dan evaluasi. Nah kalau PKM itu kan katakanlah PKM dosen dengan PKM kalau mahasiswa kan ada yang KKN Pak. Kalau di Unuja ada KKN juga Pak? Ada Pak. Ada KKN. Nah cuma kalau KKN yang evaluasi kan bukan program studi mungkin ya, yang evaluasi itu ya, apa namanya, LP3M ya? Yang evaluasi, nggih Bro. Kan yang menentukan kelulusan
mahasiswa KKN tidaknya kan bukan program studi Pak ya? G. Ya. Nah, mungkin itu yang apa namanya yang saya tanyakan. Nah, cuma mungkin masukan saja Pak. Mungkin ada indikator yang tadi saya sampaikan seperti yang di mana tadi? Yang di Penelitian. yang di penelitian ya. Mungkin lebih ke kuantitatif ya, bukan kualitatif. Oke, oke. Ya, apakah luarannya, apakah jumlah PKM-nya, terus juga sumber dananya ya, sumber dananya apakah itu berasal dari dalam negeri, terus dalam negeri apakah dia hibah, apakah dia katakanlah dari institusi sendiri ya, karena poinnya akan berbeda kalau yang tadi disampaikan di standar pembiayaan itu ada alokasi dana 4,8 juta ya untuk PKM tadi PKM, G. disampaikan sama Pak siapa tadi yang Pak Huda. Huda ya. G. Mungkin juga yang sebaiknya tersirat dalam Bapak punya standar ini sehingga keterkaitan antara standar sarana prasarana dengan standar penelitian yang tadi dirancang sama Pak Huda itu ada kelihatan itunya Pak, kelihatan keterkaitannya begitu. Mungkin itu aja Pak untuk sementara. Oke. Baik. Baik, Prof. Terima kasih. Evan G. Baik, seperti yang tadi untuk sumber dana G, Prof. G, sumber dananya Pak. Sumber dana itu kan kalau dari dalam negeri kan katakanlah ada yang dari pemerintah daerah yang katakanlah pesanan, terus ada yang dari kementerian ya, kementerian yang apa namanya, yang kompetisi. Nah terus sekarang lagi ada yang mungkin istilahnya penugasan ya, penugaskan kan kalau penugaskan ada dari kementerian teknis ataupun kementerian pendidikan dan kebudayaan Ristek untuk isu-isu katakanlah tertentu di wilayah Bapak begitu biasanya ada Pak tuh. Yang Pak Hamzah belum gabung Pak. Pak Ferry tadi ada Ya, karena nanti ditanya Pak itu kalau di program akreditasi itu, ya, ya kita kan diskusi ini kan muara terakhirnya kan di itu ya, untuk mendukung kinerja itu ya, kinerja evaluasi penjaminan mutu eksternal. Karena memang di situ kita punya performa akan diuji karena nanti berapa dana pengabdian yang dapat dari katakanlah nasional, berapa yang internasional, ya. Nah itu poinnya tinggi sekali ya, apalagi kalau yang internasional. Oke, tersuan Pak Jafar. G, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Wali Jafar dan Prof Wahyudi atas presentasinya. Kemudian selanjutnya kita ke ini Prof, kemarin ada yang belum sempat dipresentasikan sambil lalu yang menunggu giliran yang terjadwal hari ini. Untuk berikutnya presentasi oleh Pak Fathur Rizal. Beliau Kabid Sertifikasi Profesi akan mempresentasikan standar dan formulir mutu penerimaan mahasiswa baru. Monggo Pak Fathur Rizal, dipersilahkan. Pak Wali bisa di stop screen, share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan Prof, saya Fathur Rizal sebagai salah satu personil di LSP sebenarnya, LSP Universitas Nurul Jadid. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan standar penerimaan mahasiswa baru. Mohon maaf. Share screen. Jadi sudah.
Nah, izin mempresentasikan Prof terkait dengan standar penerimaan mahasiswa baru nih. Di sini untuk di atas ini sama terkait dengan visi, misi, dan tujuan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian rasionalisasi terkait dengan standar penerimaan mahasiswa baru. Ini merupakan kriteria minimal untuk mengatur dan membakukan proses penerimaan PMB di UNUJA. Mahasiswa merupakan pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik di sore itu dalam proses yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tanggal 10 kan kita masih ada kan ya? Nah, standar PMB ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UNUJA sebagai lembaga terkemuka profesional dan akuntabel dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran pesantren United. Nah, di sini ada definisi istilah ya. Pendaftaran, pelaksanaan penerima PMB, calon mahasiswa, SIM PMB online, jalur reguler. Ini jalur penerimaannya, ada jalur reguler, transfer atau pindah, kemudian jalur beasiswa prestasi. Untuk jalur beasiswa prestasi ini banyak sebenarnya Prof, meliputi jalur beasiswa prestasi akademik, jalur beasiswa aktif organisasi, kemudian jalur beasiswa tahfidz Al-Quran, kemudian jalur beasiswa baca kitab kuning. Nah, di sini pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar penerimaan mahasiswa baru dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, di sini ada untuk penetapannya disahkan atau ditetapkan oleh rektor, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan oleh wakil rektor 4, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan oleh wakil rektor 4, ketua prodi, kemudian kepala bagian humas dan kerjasama. Kemudian evaluasinya ini dilakukan oleh wakil rektor 4, kepala humas dan kepala LPPM. Kemudian terkait dengan pengendaliannya ini dari seluruh unsur pelaksana kecuali rektor dan juga masuk ke pengendaliannya itu kepala LP2M. Kemudian peningkatan ini seluruh unsur kecuali rektor. Nah, selanjutnya pernyataan isi standar PMB. Nah, di sini rektor menetapkan kebijakan tentang PMB yang mencakup ini mengacu kepada instrumen akreditasi Prof, akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Yang pertama, kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrumen seleksi, daya tampung untuk masing-masing prodi, kemudian penerimaan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik namun kurang mampu secara ekonomi. Jadi di UNUJA ini banyak sekali, kalau menurut kami, banyak sekali beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa. Kemudian rektor menetapkan PMB, wakil rektor 4, sama Kaprodi dan kepala humas itu menyusun rencana tahunan, kegiatan promosi dan pengembangan jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian selanjutnya wakil rektor 4 dan prodi serta kepala bagian humas, ini sama gitu, sama. Nah, ini kepala wakil rektor 4 bersama humas itu memastikan terpenuhinya rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap calon mahasiswa yang lulus seleksi. Selanjutnya, wakil rektor 4 dan kepala humas memastikan terpenuhinya calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap calon mahasiswa baru yang mendaftar ulang. Kalau yang tadi di atas itu hanya lulus seleksi, kalau yang barusan itu adalah rasio calon mahasiswa yang lulus seleksi terhadap mahasiswa yang melakukan daftar ulang. Kemudian yang terakhir itu wakil rektor 4 bersama humas itu memastikan terpenuhinya persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa. Nah, ini sudah disesuaikan dengan
kriteria instrumen akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Kemudian pelaksana penerima PMB itu merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran seleksi daftar ulang untuk calon mahasiswa baru. Yang terakhir itu pelaksana PMB itu menyusun laporan pelaksanaan PMB setiap tahunnya. Nah, ini proses PPIPP pada standar PMB. Nah, yang pertama penetapan standar, rektor membentuk tim perumus. Selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pelaksanaan standar. Rektor menetapkan pelaksana penerima PMB sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian wakil rektor 4 mengusulkan kebijakan upaya meningkatkan animo mahasiswa baru yang dituangkan dalam program kerja. Ini dituangkan dituangkan setiap tahunnya untuk animo. Rektor menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru sebelum pelaksanaan PMB dimulai. Kemudian setelah ditetapkan, bagian humas akan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran. Kalau di sini seperti yang disampaikan Pak Idil kemarin, adanya itu RKAT yang memuat rencana program dan anggaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, dari RKAT yang telah dibuat oleh humas, nanti rektor akan mengesahkan RKAT yang dibuat sebelum masa PMB itu dimulai. Nah, ini rektor menetapkan pelaksanaan PMB berdasarkan usulan dari kepala humas melalui wakil rektor bidang 4 atau bidang kemahasiswaan dan kerjasama sebelum masa pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dimulai. Nah, kepala humas bekerja bersama pelaksana PMB melakukan koordinasi dengan Kaprodi atau kepala unit yang lain yang relevan untuk pelaksanaan PMB. Kemudian kepala bagian humas dan kerjasama melaksanakan proses monitoring dan evaluasi PMB secara berkala yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian tahapan yang selanjutnya, kepala humas bersama pelaksana PMB menyusun laporan PMB minimal 1 tahun sekali. Wakil rektor bidang kemahasiswaan atau wakil rektor 4 melakukan pengendalian pelaksanaan ketercapaian penerimaan PMB secara berkala. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi standarnya, alurnya yang pertama adalah kepala humas melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian PMB melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit mutu internal. Nah, selanjutnya kepala LP2M melakukan audit mutu internal secara berkala terhadap ketercapaian standar penerimaan mahasiswa baru. Nah, kepala bagian humas dan kerjasama dan kepala LP2M di sini mencatat temuan dari setiap penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi standar. Dievaluasi standar ini intinya adalah monitoring dan audit mutu internal, Prof. Jadi seperti itu yang dilaksanakan oleh bagian terkait, yakni kepala humas, LP2M, dan wakil rektor 4 nantinya. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian di sini tindak lanjut dari hasil evaluasi standar yang dilakukan oleh LP2M. Pengendalian di sini meliputi apa? Meliputi temuan-temuan yang telah ditemukan pada hasil evaluasi. Nanti tindak lanjutnya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian peningkatan standar. Jika ada dari hasil audit atau monitoring yang telah dilakukan LP2M, jika ada yang perlu ditingkatkan dari hasil temuan yang telah ditemukan, itu masuk ke dalam peningkatan standar. Jika sudah indikator yang telah ditetapkan sebelumnya itu terpenuhi, itu dapat ditingkatkan untuk peningkatan standar selanjutnya. Nah, ini standar pelaksanaan PMB. Kemudian indikator ketercapaiannya seperti ini, Prof, yang tahun 2020 sampai 2023 yang lalu.
ini indikatornya ada atau tidak ada. Nah, kemudian ini menyesuaikan dengan indikator kinerja utama sesuai dengan indikator yang ada di APT maupun di APS. Jadi seperti itu. Nah, ini rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. Jumlah persentase, kemudian dokumen terkait dengan PMB itu, dengan standar PMB itu yang pertama adalah RIP, Rencana Induk Pengembangan Institusi, kemudian Renstra, kemudian RKAT. Nah, seperti yang disampaikan Pak Idil balik ke sebelumnya itu tidak ada renov di sini, adanya RKAT. RKAT bagian humas dan kerjasama. Kemudian ada pedoman PMB, SK pelaksanaan penerimaan PMB, kemudian laporan PMB setiap semester atau tahunan, kemudian laporan audit maupun internal. Kemudian referensinya seperti itu. Mungkin itu saja dari kami Prof terkait dengan PMB. Baik, terima kasih Pak Rizal ya. Nah, tadi memang selanjutnya mungkin bisa ditanggapi oleh Prof Wahyudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Fabiansyah. Pak Rizal, mungkin bisa dibantu ya, kalau katakanlah jadi istilahnya PPMB ya, PPMB di Unuja itu jalurnya ada berapa? 6 tadi ya, 6 jalur ya? Ada reguler, jalur prestasi, terus prestasi kan juga ada yang hafalan, ada yang itu ya? Ada 4 ini Prof. 4 ya? Nah, ini. Jalur beasiswa prestasi akademik, jalur beasiswa aktif organisasi, kemudian jalur beasiswa tahfidz, dan jalur beasiswa baca kitab kuning. Itu yang jalur beasiswa ya, prestasi ya? Ya. Ya. Kalau yang jalur reguler Pak? Jalur reguler ya? Ya. Ya. Ini. Ya, itu kan ada tes tertulis dengan materi. Nah, transfer pindahan, terus kalau kita ingin tahu Pak ya, katakanlah dia siswa prestasi, terus dia mau masuk katakanlah di teknologi informasi ya, informasi. Nah itu kalau basis nilai katakanlah nilai rapot itu pelajaran apa saja Pak yang itu, yang di apa istilahnya, yang disyaratkan minimalnya gitu. Jadi katakanlah mau mungkin apa kalau dia mau masuk ke teknologi informasi ya, katakanlah nilai pelajaran eksaktanya mungkin di atas katakanlah 80 atau bagaimana, itu di mana itu dapat informasinya? Atau ketentuannya bagaimana Pak? Oh, kalau di sini belum ada Prof. Kalau yang di standar yang di sini terkait dengan itu belum ada Prof. Belum ada. Oke, jadi kalau penerimanya nanti bagaimana? Bagaimana Prof? Hasil apa namanya? Hasil apa istilahnya ya? Untuk menentukan oh dia diterima, oh dia katakanlah cadangan, itu bagaimana kira-kira? Kalau itu sudah untuk terkait dengan ininya kan terkait dengan PMB-nya, pendaftaran PMB-nya itu kan semuanya sudah online, Prof. Ya. Jadi diketahui dia lolos atau tidaknya sudah diinformasikan di sistem mahasiswa masing-masing saat ketika dia mendaftar dan mendapatkan akun, Prof. Oke. Jadi yang persyaratan tadi belum dinarasikan ya. Katakanlah kalau untuk teknologi informasi, apakah dia apa namanya harus mensyaratkan yang background-nya katakanlah apa ya, atau nilai mata pelajarannya ya, matematika kah, fisika atau apa itu yang
minimal mungkin 70 atau 80 ya. Oke, Pak. Terus yang berikutnya, kalau mahasiswa asing di Unija banyak, Pak ya? Nah, kalau terkait persentase mahasiswa asing mungkin Pak Huda bisa membantu. Tapi ada. Ada. Beberapa tahun ke belakang itu kemarin ada, entah kalau tahun ini ada atau tidak, kurang paham, Prof. Oh ya, karena kalau kami terusannya belum ada. Ya, karena di kami banyak yang magang tapi tidak masuk ke dalam portal akademik ya. Tidak bisa masuk ke dalam portal akademik. Nah, itu yang menjadi kendala. Karena memang saya lihat di Unja juga ada, saya lihat di websitenya itu ada mungkin MOU ya antara Unja dengan Thailand ya. Mungkin juga dengan Thailand. Ya. Nah, terus tadi kan di bawah itu Pak, di bawah di indikator ya, indikator yang tabel itu. Oke, sebentar Pak. Oke. Ini dekat punya saya Pak. Di sini. Indikator. Apa ya di bawah? Oke. Sudah, Pak. Bawahnya lagi, Pak. Bawahnya lagi. Ya, ini. Ya, nomor 4 ya. Itu kan ada kalau IAPS itu indikator akreditasi program studi nggih? Nggih. Ya. Nah, itu kan 3 kali institusi, 4 kali untuk sarjana, 3 kali untuk diploma. Kalau yang kurang dari 5 itu kan standarnya minimal 1:5 Pak ini. Nggih. Jadi tingkat keketatan itu 1:5 ya. Nggih. Nah, berarti timeline-nya yang atas itu 2020 sampai 2023. Oh ya, itu berarti yang mungkin yang lama ya, karena kan teman-teman kan tadi sudah membuat timeline-nya di atas 2023 ya. Nggih. Nah, saya nggak tahu apakah memang teman-teman nanti tetap menggunakan baseline-nya maksimum itu ya, atau minimal yang dikti, atau katakanlah di atas SN dikti. Katakanlah kalau SN dikti kan 1, atau katakanlah ketentuan nasional biasanya kan diakreditasikan minimal 1:5 ya. Oke. Teman-teman juga punya pertimbangan, oke, selama ini kan 1:5, kita naikkan minimal ya di atasnya lah. 1 mungkin 1:7, terus yang terakhir 1:10 ya, 10. Nah, ini juga ya mungkin pertimbangannya lain ya teman-teman di Unja, karena mungkin swasta, karena kan bagaimana mencari mencari siswa sebanyak-banyaknya ya. Karena kami juga kesulitan Pak di Unipa ini. Kadang-kadang mencari presentasi di atas katakanlah 1:10 itu kadang sulit ya untuk program studi tertentu. Oke. Ya, mungkin itu aja Pak. Jadi skala-skala yang kuantitatif itu mungkin lebih bagus dibandingkan yang kualitatif. Terus juga yang tadi variabel untuk menentukan tadi seleksi mungkin yang lebih detail begitu. Ini izin bertanya Pak, apakah setiap kriteria untuk tes tadi seperti kata Prof. Wahyudi tadi itu untuk masing-masing prodi atau masing-masing konsentrasi jurusan itu harus berbeda atau boleh sama kira-kira menurut Prof. Wahyudi? Ya kalau antara Fakultas Agama Islam dengan Fakultas Teknik lah, anggaplah seperti itu. Ya kalau itu jelas berbeda Pak, jelas berbeda. Apalagi kan saya nggak tahu apakah Fakultas Teknik juga boleh katakanlah menerima mahasiswa yang jalur tadi, jalur kita kuning katakanlah kayak gitu. Ya. Ya, karena kan ya mohon maaf ya, saya kan background saya bukan pondok ya, bukan pondok. Ya saya tahu bahwa
anak-anak pondok atau pendidikan pondok tuh biasanya daya juangnya tuh lebih tinggi ya, struggle-nya tuh lebih tinggi. Nah, sehingga kadang-kadang meskipun tidak mendapat katakanlah mata kuliah ataupun pelajaran tentang IT, tapi dia kadang-kadang bisa belajar menguasai IT ya, menguasai IT. Nah, itu kan boleh saja katakanlah di mana di program studi katakanlah mungkin teknik informatika ya, menggunakan jalur penerimaan jalur kitab kuning ya, tapi nanti dalam asesmennya bukan kitab kuningnya aja yang itu, tapi mungkin ada jalur namanya RPL ya, rencana pembelajaran lampau, yang telah mungkin dengan unjuk kerja tadi ya, unjuk kerja. Oh ya, dia secara basic dia punya pengalaman untuk katakanlah IT ya, IT ataupun mungkin mata kuliah ataupun mata pelajaran ya kalau SMA ya, atau pelajaran yang bisa direkognisi untuk menggambarkan oh ya kayaknya gitu, dia bisa ya. Tapi kalau setiap program studi sama itu yang saya tidak tahu Pak. Itu saya pikir kebijakan dari itu ya, Unija ya, kebijakan Unija. Karena kalau di kami contohnya gini, kami kan di Fakultas Kehutanan. Terus ada juga yang di katakanlah Fakultas Pertanian ya, Fakultas Pertanian. Kan sama-sama sains kayak gitu. Nah, tapi di Fakultas Pertanian ya, itu anak-anak yang background-nya katakanlah ilmu sosial, dia nggak bisa terima. Jadi kami hanya bisa menerima yang sains kayak gitu. Itu yang di Fakultas Pertanian contohnya. Tapi kalau kami yang di Unipa yang di Fakultas Kehutanan ya, itu sains katakanlah background-nya ilmu alam dengan ilmu sosial pun kami bisa terima. Ya, bisa terima. Apalagi kok yang diploma ya, yang diploma itu apakah dia dari SMA, dia SMK ya. SMA pun kalau dia katakan S ya kami terima karena memang kami membutuhkan mahasiswa begitu. Jadi saya pikir kembali ke Unija Pak. Polisinya bagaimana gitu. Ya. Terima kasih, Prof. Yeah. Baik, gimana Pak Rizal? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizal dan Prof. Wahyudi untuk presentasinya. Kemudian teman-teman tim perumus, Bapak Ibu, saya ingatkan ya untuk Anda mengisi daftar hadir untuk virtual meeting hari ini. Sudah kami share linknya di kolom chat. Mungkin Prof. Wahyudi untuk presentasi hari ini cukup ya, insya Allah Prof. Wahyudi. Ini tadi sempat Pak Cus itu minta Pak untuk maju hari ini, tapi insya Allah besok kalau terjadwal besok Pak Cus Pak. Saking semangatnya beliau itu pengen segera. Ya. Saya nggak diberi waktu, hanya diberi waktu besok, Prof. Gimana? Iya. Ini mau hari ini, tapi Pak Brady sepertinya mempersilahkan untuk besok. Apa-apa ya. Khawatir kabur Pak Cus itu besok. Ya enggak lah Pak, saya itu kok berkomitmen orangnya. Gitu. Khawatirnya begitu ya. Baik, mungkin ini kalau bisa saya sampaikan, mungkin tadi ada beberapa standar yang visi misinya belum diupdate gitu. Dari untuk penggunaan visi misi 2023 hingga 2027. Dan untuk indikator ketercapaian itu mungkin lebih bagus untuk per 5 tahun ya yang dibuat ya, kolom-kolom indikator ketercapaian itu nanti terhitung mulai 2023 sampai 2027 seperti yang dicontohkan oleh Pak Idil Gufron. Ini Pak Idil Gufron hari ini banyak dikutip Pak Cus ya. Gitu. Tadi Pak Rizal itu berkali-kali mengutip Pak Idil Gufron. Luar biasa. Luar biasa. Termasuk Renstra itu tadi pakai Renstra terbaru. Ya, Renstra terbaru 2023 sampai 2027. Kemudian juga ini masih di referensi mungkin itu teman-teman Bapak Ibu
terkait RIP ya, rencana induk pengembangan Unuja itu sudah ada angka tahunnya. Mungkin lebih bagus untuk dicantumkan itu antara tahun 2018 sampai 2042. Itu mungkin bisa diupdate di situ. Mungkin itu Prof dari kami. Mungkin sebelumnya dari teman-teman peserta, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan masukan, silahkan. Dari Pak Furkon mungkin, Pak. Cukup sih sebetulnya. Tapi kalau memang Prof Ayudi nanti ada tambahan materi, mungkin di sela-sela pemaparan sesi berikutnya bisa ditambahkan, Prof. Jadi mungkin ada hal-hal tambahan materi yang itu menjadi wawasan baru untuk teman-teman tim perumus begitu. Insya Allah nanti kalau ini saja. Cuma yang Oke. saya agak penasaran di itunya Pak, di apa namanya? Di sini kan ada flowchart itu ya, flowchart apa namanya? Oh, di e-learning ya, Prof. Ya, manual itu kan biasanya ada yang apa istilahnya? Yang diterangkan, terus ada yang bentuk bagan itu ya. Oh, kayaknya Prof Ayudi ngambil datanya kalau di e-learning, tadi saya cek sebetulnya, ngambil resource-nya bukan yang URL. Jadi kalau ngambilnya ini berarti Prof Ayudi yang ini, Prof. Yang pelajaran, G. Poin pelajaran. G. Poin pelajaran, sebenarnya kalau di poin pelajaran nanti cabang-cabang. Kalau kami biasanya ada pakai itu, pakai yang ini, Bro, pakai yang apa? URL saja. Jadi URL. Jadi kalau langsung filenya, Prof Ayudi bisa pakai file saja. Jadi ketika pilih file nanti tinggal satu pilih file yang mau diunggah, cukup itu saja. Oke. Insya Allah. Oke, siap. Baik, Prof Ayudi, mungkin sebelum ditutup ada hal yang ingin disampaikan kepada kami. Ya, mungkin cukup Pak ya dari Cukup, komentar. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk presentasi besok ya, ini saya sampaikan jadwalnya. Untuk besok itu hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 ada Bapak Dr. Haji Husnul Muadi, Ibu Dr. Nuraisa, Ibu Dr. Sri Astuti, Bapak Muhammad Ainul Yakin, Bapak Abdul Basyid, dan Bapak Zainal Munir. Kemudian yang hari ini itu kita ada 4 presentasi ya Bapak Ibu yang sudah terlampaui, mulai dari presentasi sarana dan prasarana penelitian, sarana prasarana PKM, dan pendanaan dan pembiayaan PKM. Untuk yang sudah tercentang ini sudah dipresentasikan, untuk yang masih kosong-kosong berarti belum dipresentasikan. Nanti kita akan sesuaikan lagi untuk jadwal-jadwalnya bagi yang belum presentasi. Untuk besok mungkin bisa dipersiapkan untuk presentasinya. Untuk Bapak Dr. Husnul Muadi sebagai pembuka besok. Oh, oke. Siap Pak Freddy. Siap Pak. Ya, silakan Pak Idin. Kalau di sini kan muncul standar dan formulir mutu ya. Formulir mutunya ini kan ada beberapa pemateri yang belum menyampaikan kira-kira formulir mutu apa saja yang berkaitan dengan standar tersebut. Itu bisa diusulkan lah kira-kira apa formulir mutunya yang berkaitan dengan masing-masing standarnya. Itu bisa disiapkan oleh Pak Cus mulai besok. Kalau yang sebelumnya tidak masalah sudah karena tidak berlaku surut. Jadi Pak Cus mulai nanti malam sudah bisa mencari formulir mutunya apa yang berkaitan dengan isi pembelajaran. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idin. Sebentar. Ini bagian saya apa ini untuk besok ini? Kok baru ini? Kok baru? Pak Cus. Ya, formulir mutunya. Formulir mutu dari setiap standar itu, misalkan Pak Dr. Haji Husnul Muadi ini kan standar isi pembelajaran, ya.
Dari standar isi pembelajaran itu formulir mutu apa saja yang dibutuhkan itu bisa dipresentasikan juga besok, begitu Pak, dan didiskusikan. Untuk biar lebih jelasnya bisa nanti kita diskusi lagi Pak Jus di LPPM. Kami membuka pintu untuk Pak Jus, boleh dibuka sendiri atau kami bukakan Pak pintunya Pak. Ya, dengan bawa kaki Pak kan Oke, mohon maaf Prof, bukan dengan Pak Husnul Ali ini memang kawan kami yang paling ramah Prof, gitu, se-Unuja gitu kan, suka guyon juga. Saja saya pikir. Dari saking ramahnya minta kopi ke kantor kami terus Prof gitu. Baik Bapak Ibu tim Rumus, mungkin kiranya cukup ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Prof Wahyudi untuk waktunya hari ini, untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu tim Rumus yang hadir. Mohon untuk tetap mengikuti kegiatan data sharing ini sampai selesai, ya kan. Dan kita akan update terus informasi dan materi kira-kiranya di e-learning begitu, dan di Telegram group. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin Terima kasih Prof Wahyudi. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.